Ini semua Right plan, right place. tanaman, tumbuh-tumbuhan itu ada di sini nih. Baik Gitu yang ya? dari tropis, dari negara manapun itu ada di sini. Lengkap Kalau dari ini. Indonesia ada nggak? Ada di sebelah sana itu yang ada kacanya itu. Di Masalahnya situ ada saya pertama anggrek. kali nih baru kesini. Kesini? Yang kesana Tasik juga udah pernah? Sering, belum. Oh, saya kalau misalkan lagi stres atau lagi apalah gitu mikir hal yang tidak perlu dipikirkan itu, saya datang ke sini nih. Jadi ada pancuran gitu, saya merenung sambil baca buku, meskipun banyak merenungnya ya, banyak ngelamunnya gitu. Masih di National Botanical Garden ini ya dulur ya, kita sambut tanggal 12 Agustus ini adalah Hari Pemuda Internasional. Kita tadi udah melihat ya bagaimana beberapa pemuda di Amerika itu berkontribusi, berderma, memberi les gratis kepada anak-anak imigran, Cak. Nah ini ada lagi, Cak, yang namanya pemuda kan kamu bilang tadi, harus bisa meneruskan. Tapi kalau nggak Lupa ada masa lalu, pengetahuan tentang masa lalu, itu akan kehilangan arah. Pokoknya jadi kiai aja kita ini, jadi penceramah. Aku emang kesusahan mempelajari Sejarah. Cak. Tebel Bukunya kan gitu. tebel-tebel Iya. semua namanya buku sejarah. Makanya mungkin perlu disarikan gitu supaya menarik ya. Nah ini tapi ada cara yang ini ditempuh oleh mahasiswa di Fairfax nggak salah ya. Oh iya? Mempelajari sejarah dengan secara partisipatif. Oh, maksudnya mereka maca gitu. Sejarah gitu enggak sampai seperti itu. Jadi mereka membuat film tentang sejarah, terutama sejarah perang saudara di Amerika. Dengan begitu kan mereka lebih bisa memahami, bisa menyelami. Kalau film bisa- aku gampang ngeresepnya, Cak. Iya, karena mungkin kamu sampean lebih visual gitu ya. Banyak emang orang yang visual. Ya wes kita lihat aja Seperti visual apa ini sepertinya hasilnya apa. ini? Anak-anak ini memfilmkan reka ulang sejarah Amerika langsung di lokasi kejadian sesungguhnya. Mereka berperan sebagai jenderal pasukan Union yang bertemu di Sungai Rapidan, Virginia. Are you up for the challenge? What do you need accomplished? Pembuat film berusia 12-13 tahun ini membuat podcast atau video pendek tentang peran jembatan ponton atau jembatan apung pada masa Perang Saudara Amerika. Jembatan yang dibongkar pasang oleh para prajurit ini terdiri atas sejumlah perahu yang diikat dan dipasangi papan. Setelah membangun dan menyeberangi jembatan ponton di Sungai Rapidan, pasukan Union berhasil mengalahkan pasukan Konfederasi dalam perang Battle of the Wilderness. Anak-anak belajar tentang logistik perang dan teknologi masa lalu. It took wagons, horses, and all the soldiers across the bridges. And once everyone crossed it, they took it apart and brought it with them. Ini salah satu video seputar perang saudara produksi siswa sekolah dasar. Proyek ini disponsori Yayasan Journey Through Hallowed Ground yang berupaya meningkatkan kesadaran akan situs-situs bersejarah di negara bagian Pennsylvania dan Virginia, termasuk situs perang saudara. Podcast merupakan medium yang efektif. Can upload on the internet and teachers across the country and arguably across the world can then use them in their own classrooms. Dengan arahan mentor dan pakar, siswa melakukan riset, menulis naskah, dan mengedit video. Action. Alexis berkesempatan menjadi sutradara dan mengaku belajar banyak tentang perang saudara Amerika. It helps me more as a student understand it more than like reading a book and looking at words. Dalam adegan di Taman Militer Nasional ini, siswa memerankan para prajurit yang menyeberangi sungai dengan membawa senapan lontat. Petugas taman ikut membantu, misalnya dengan memberi contoh cara memegang senapan yang benar. Hopefully they will understand why these places are important through projects and programs like this, and they will make an effort to go ahead and keep these places preserved for future generations. Lokasi syuting lainnya adalah Elwood Manor, sebuah perkebunan yang menjadi pusat Battle of the Wilderness. Sementara kelompok lainnya memilih mengupas buku harian seorang perempuan yang menjadi saksi perang di kawasan ini. History books you read about, the battles and that sort of stuff. I learned a little bit more about the people that were living here at this time. Sineas yang menjadi mentor menilai para siswa cepat tanggap. They're trying to convey the emotions that might have been conveyed back, during the Civil War. They really focus on wanting the story to be accurate. Rangkaian podcast Perang Saudara ini bisa diunduh Mei 2014 pada situs Journey Through Hallowed Ground dan juga bisa disaksikan di YouTube. Dari Locust Grove, Virginia, tim VOA. Tapi itu ya. Menarik sekali. Nah itulah memang. Aku jadi pengen nonton filmnya seperti apa. Saya yakin kalau benar-benar terlibat seperti itu dengan membuat video atau yang membuat
mungkin juga bisa dengan misalkan bikin karangan tulisan itu mungkin lebih nancep ya di kepala ini ya. Kalau bikin film tentang kamu, aku pasti nonton, Cak. Janganlah, saya tuh kan orang biasa. Gitu. Jadi nanti kalau dibikin film nanti saya jadi jumawa gitu. Nah, bagaimana kontribusi Anda sebagai pemuda? Layangkan saja ke email warung@voanews.com. Tapi sebelum itu kita break dulu ya, Cak. Break dulu ya? dan nanti akan berjumpa lagi setelah yang satu ini dulu. Nah, ini banyak orang juga para turis berkunjung di sini ya. Iya. Ini menarik sekali ya. Ini jembatannya ini jembatan beton. Jadi jembatan beton. Wih. Ini mengalir yang tadi ke sana yang besar itu ya. Iya. Tadi kok ada kumbang, saya takut kalau dientup ini. Ya, kalau ngomong pemuda itu emang ya itulah nih, memang hormonnya itu kan masih darahnya itu masih menyala-nyala gitu ya. Jadi kadang-kadang emang kalau terlalu dikekang itu juga mereka nggak berkembang, berontak. Tapi kalau dilepaskan begitu saja juga nanti akan liar. Apalagi kalau sudah punya bakat ya, Cak ya. Nah, itulah bagaimana membuat bakat anak itu muncul dan kemudian berkembang semaksimum mungkin. Pengarahnya yang penting nih. Jadi mungkin problem memang di mana-mana itu memang bagaimana mengenali bakat anak. Kalau sebenarnya kan bisa dikenali dari kecil tuh, Neng. Misalkan kalau mendengar musik masih kecil ya, itu mungkin sudah begini-begini atau nyanyi-nyanyi. Mungkin bakatnya di musik gitu kan. Kalau bakatnya begini terus kalau kecil, mungkin bakatnya mancing. Kamu sebenarnya ada bakat nari. Nari? Loh, saya dulu yang penari waktu kecil. Oh iya kan. Tapi nggak dikembangkan masalahnya. Nah itulah. Jadi kamu sebenarnya ada bakat menari, sebagaimana mungkin si Jeff Galante ini punya bakat sebagai peniup trompet, Cak. Wah, ada namanya Jeff ini. Ada. Jangan-jangan memang bakat beneran kalau dia. Oh, dia memang prodigy. Jadi kayak jenius gitu ya dalam hal musik bertrompet. Oh. Musik trompet. Jadi kayak nanti mungkin penerusnya Louis Armstrong ya, yang suaranya apa? Di klub musik bersejarah di negara bagian Maryland ini, sekelompok musisi profesional kawakan bermain. Alunan trompetnya datang dari musisi termuda. Sang bintang Jeff Galante yang baru berusia 13 tahun. Ia bermain trompet sejak usia 4 tahun. I was at my grandmother's house. I saw the trumpet and I pretty much immediately fell in love with it. Jeff lalu ikut les dan setahun setelahnya langsung tampil di berbagai acara. Seperti manggung bersama Raja Trompet Maynard Ferguson. Atau musisi peraih penghargaan Grammy, Phil Driscoll. Juga legenda jazz Wynton Marsalis. Ia tampil di salah satu program televisi terlama di Amerika, The Tonight Show, bersama Jay Leno. Semua sebelum ia berusia 6 tahun. Kini di usia ke-13 tahun tak terbayang karir lain. A big part of it in music is making other people happy. Making other people enjoy it. Seeing the joy in their faces is really an amazing feeling. Ayah sekaligus fans terbesar Jeff mengajarkan bersabar. We don't want him to have to think that he needs to decide right now at 13 years old what he wants to do. We'll support him all the way, and if he decides that he wants to do something else, well, that's fine too. Tapi saat ini Jeff hanya tertarik bermain trompet. Berbagi kecintaannya pada musik dengan para musisi dan penyanyi. To combine his age with his absolutely overabundance of talent and his very, very special gift. We're lucky. We're lucky, all of us here tonight, people that have heard him, people that have worked with him, to have an opportunity to see this. How often do you get that opportunity? Music can be your passion, it can be your work, it can be your living, it can be what you do, and it's fun. Bagi anak ajaib ini, musik merupakan jalan hidupnya.
Dari Rock Hall, Maryland, tim VOA. Saya dulu tuh waktu Hebat sekali. Iya, waktu kuliah, habis kuliah, satu tuh karena dulu ada Kenny G itu loh. Satu pengen juga main trompet, main saksofon. Kemudian sehabis kuliah, urunan sama teman saya beli namanya trompet sama saksofon. Ya, begitu nyebul pertama kali nggak bunyi. Ternyata nggak gampang itu main trompet itu. Ya. Sudah harus sampai Bukan saya tuh kehabisan. soal tiupan, tapi bagaimana posisi bibir dan lain-lain gitu, Cak. Itu Wih, pengalaman yang itu. menarik dan konyol itu. Kemudian setelah itu kita menyerah lah, kayaknya ya udah nggak bakat untuk main Terus trompet. trompetnya Ya dijual? kita lego lagi. Oh, Di pasar mana itu pasar Kuring ya, di Jakarta sudah kita kerja, awal-awal kerja gitu, sok-sokan lah gitu ya. Gitu. Nazar. Ya kan, nggak gampang kan? Iya, ya wes lur. Aku bakatnya tidur, Cak. Tidur, itu bukan bakat, semua orang bisa itu. Ya lur, obrolannya kita parkir dulu dan teruskan setelah yang satu ini ya.